Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa pemerintahnya sedang bersiap untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS dalam wawancara dengan media Cina, Guancha, pada Minggu 16 Juni kemarin. Anwar menjelaskan bahwa Kuala Lumpur memutuskan untuk bergabung dengan BRICS karena kelompok ini yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan mewakili negara-negara selatan atau Global South. Nah, saat ini Anwar mengatakan bahwa Malaysia telah mengikuti prosedur formal untuk bergabung dengan BRICS. Kami telah membuat keputusan dan akan segera melaksanakan prosedur formal. Kami hanya menunggu hasil akhir dari pemerintah di Afrika Selatan, kata Anwar Ibrahim. Pada tahun 2009, BRICS mengadakan KTT pertama dan setelah Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, para pemimpin kelima negara itu rutin bertemu setiap tahunnya. Salah satu agenda penting dari KTT BRICS ini adalah perluasan keanggotaan. Berbagai spekulasi bermunculan menjelang KTT Johannesburg pada tahun 2023 di Afrika Selatan. Salah satunya adalah bahwa Indonesia dan belasan negara berkembang lainnya disebut-sebut telah menyatakan keinginan untuk bergabung dengan organisasi raksasa Global South ini. Apakah benar demikian? Apakah Indonesia akan mengikuti jejak Malaysia dengan bergabung dengan BRICS? Ataukah Indonesia masih merasa belum saatnya nih memasuki lingkaran BRICS? Nah, Stri Lovers, mari kita simak di video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Apa alasan Malaysia ingin gabung dengan BRICS? Belakangan, beberapa negara di dunia disebut-sebut sedang mengantri untuk bergabung dengan organisasi tersebut, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand. Nah, yang terbaru muncul juga nama tetangga Indonesia, yaitu Malaysia. Lalu, apakah kemungkinan alasan Malaysia ingin bergabung dengan BRICS? Nah, alasan pertama adalah kepentingan strategis posisi Selat Malaka. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melihat harapan besar dalam bergabung dengan BRICS. Mengutip South China Morning Post pada Rabu 19 Juni lalu, salah satu alasan utama adalah posisi strategis Selat Malaka. Potensi keanggotaan Malaysia di BRICS diharapkan dapat memberikan manfaat strategis bagi negara, mengingat Selat Malaka merupakan jalur pelayaran penting yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Alasan yang kedua adalah komitmen terhadap Global South. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa negaranya berkomitmen terhadap Global South. Nah, istilah ini merujuk pada negara-negara yang sering disebut sebagai negara berkembang, kurang berkembang, hingga terbelakang. Anwar juga menyebut bahwa BRICS memberikan harapan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan global. Dengan demikian, negara-negara di dunia dapat melawan dominasi Barat, karena pada kenyataannya, Barat bukan lagi kekuatan kolonial, dan negara-negara merdeka seharusnya memiliki kebebasan berekspresi. Alasan selanjutnya yakni dukungan dedolarisasi. Shankran Nambiar, Kepala Penelitian Institut Riset Ekonomi Malaysia, menyambut baik konfirmasi Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai niat Malaysia untuk bergabung dengan BRICS. Menurut FMT, Nambiar menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan langkah strategis negara-negara ASEAN menuju dedolarisasi. Dalam wawancara dengan Guancha, Anwar mendukung kritik Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Nambiar menambahkan bahwa Anwar secara jelas menyatakan Malaysia harus mengeksplorasi dedolarisasi dan mendukung gagasan dana moneter Asia. Sebagai informasi, pada KTT ASEAN ke-42 Mei tahun lalu, 10 negara anggota sepakat untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi. Nah, kebijakan ini dilihat sebagai strategis untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang mapan seperti dolar Amerika Serikat dan juga euro. Indonesia dan BRICS. Pada tanggal 22 hingga 24 Agustus 2023 lalu, negara-negara Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan menggelar konferensi tingkat tinggi di Johannesburg, Afrika Selatan. Awalnya dikenal sebagai BRICS sebelum bergabungnya Afrika Selatan.
Kelompok ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O'Neill pada tahun 2001 untuk merujuk pada ekonomi yang berkembang pesat. Mulai tahun 2009, BRICS secara rutin mengadakan KTT setelah bergabungnya Afrika Selatan pada tahun 2010. Salah satu agenda utama dalam KTT BRICS ini adalah perluasan keanggotaan yang menuai banyak spekulasi sebelum acara di Johannesburg. Meskipun Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya menunjukkan minat untuk bergabung, BRICS memutuskan untuk mengundang hanya 6 negara lainnya setelah KTT berakhir tanpa memasukkan Indonesia dalam daftar tersebut. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa Indonesia perlu melakukan evaluasi mendalam sebelum memutuskan untuk bergabung dengan BRICS. Keputusan ini mencerminkan pemahaman yang kuat akan identitas internasional Indonesia yang menekankan prinsip bebas aktif, otonomi strategis sebagai negara berdaulat, dan prinsip untuk tidak terikat dalam aliansi tertentu. Meskipun ada dorongan untuk Indonesia bergabung dengan BRICS untuk menegaskan identitasnya dalam konteks anti-imperialisme dan anti-neokolonialisme, serta ada juga yang berpendapat dengan bergabung ke BRICS, Indonesia dapat memperluas akses pasar ekspor. Akan tetapi, belum jelas manfaat ekonomi konkret yang akan diperoleh dari keanggotaan tersebut. Selain itu, bergabung dengan BRICS dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia mengorbankan prinsip bebas aktif dan terjebak dalam rivalitas geopolitik global. Sebagai gantinya, ketimbang ikut-ikutan menari di panggung yang disiapkan oleh orang lain, lebih baik Indonesia fokus secara serius di panggung yang kita ikut membangunnya. Nah, di samping itu, tawaran juga datang dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Beliau mengungkapkan bahwa menteri-menteri luar negeri dari negara-negara anggota BRICS telah mengajak Indonesia untuk bergabung. Pengungkapan ini terjadi dalam rapat kerja Komisi 1 DPR pada Kamis 31 Agustus 2023. Sejak awal, BRICS memiliki gagasan untuk memperluas keanggotaannya. Semua menteri luar negeri BRICS telah mendekati Indonesia untuk mengundangnya bergabung, kata Retno dalam rapat di gedung DPR Senayan, Jakarta. Namun demikian, Retno menegaskan bahwa hingga saat ini, Indonesia belum resmi menjadi anggota BRICS. Indonesia masih mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh jika bergabung. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum bergabung dalam BRICS. Kehadiran Presiden dalam KTT BRICS di Afrika Selatan adalah karena Indonesia diundang sebagai tamu untuk mewakili negara dan juga sebagai ketua ASEAN, ujar Retno. Nah, Stri Lovers, jika kita berbicara untung ruginya nih jika ikut bergabung dengan BRICS, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andri Asmoro angkat bicara tentang hal ini. Nah, beliau mengungkapkan, kalau makin besar otomatis dibandingkan dengan negara G7, maka akan lebih besar lagi akses marketnya. Dia mengungkapkan untung dan rugi bila Indonesia bergabung dengan BRICS. Dari sisi keuntungan, kalau Indonesia bergabung, maka akan ada kerjasama lewat perdagangan berupa Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA atau Trade Agreement. Kalau bergabung dan menjalin kerjasama baik bentuknya CEPA atau Trade Agreement otomatis, apakah market aksesnya makin besar atau tidak? Kalau makin besar dibandingkan dengan G7, maka akan lebih besar lagi akses marketnya. Nah, sementara bila dilihat dari sisi kerugiannya, yaitu Indonesia perlu waspada karena BRICS adalah negara yang secara geopolitik tidak menguntungkan karena ada Rusia di dalamnya. Kita juga harus balancing dengan Amerika Serikat. Jadi masih fluid apakah akan dibawa ke geopolitik seperti apa. Indonesia juga sudah jelas kebijakan untuk internasionalnya. Seperti apa jelasnya. Oke deh, Stri Lovers, sekian dulu ya informasi kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.